Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menggerakkan hati-hati kita untuk menghadiri dari majelis ilmu, dari taman surga, yang semoga insya Allah kita akan dikumpulkan dalam surga bersama. Salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah, yang telah menyampaikan risalah kepada melanjutkan dari pelajaran hadis karya Imam Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang telah memasuki dari hadis ke 19. Baik, saja kepada Ustadz Abu Ahmad hafizahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran mahjura. Baik,
Fadol, Ustaz Abu Ahmad bisa mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-ikhwah harsadakumullah li ta'atillahi jalla wa ala. Kita sampai di hadis ke-19, yaitu hadis dari Abul Abbas Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulamu inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillaha wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dari Abul Abbas Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau mengatakan, aku pernah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau berkata, wahai gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa perkataan. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya seluruh umat, seluruh manusia, jika mereka berkumpul untuk memberimu manfaat, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan
sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirimu. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan atas dirimu. Ya, telah diangkat pena dan telah kering lembaran-lembaran catatan. Sebentar. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dikatakan oleh beliau hadis hasan sahih. Dalam riwayat yang lain dikatakan ihfadillaha tajidhu amamak, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah, wa'lam annama ahta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah itu di hadapanmu. Kenali Allah ketika dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenal dirimu ketika engkau dalam keadaan kesulitan. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa yang tidak ditetapkan mengenai dirimu, maka dia tidak akan pernah menimpa dirimu. Apa yang ditetapkan mengenai dirimu tidak akan pernah meleset darimu. Dan ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu dengan kesabaran, dan sesungguhnya jalan keluar itu dengan adanya kesulitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, rahimakumullah, ya. Riwayat yang kedua ini, tambahan ini dikatakan riwayatnya lemah, tapi maknanya hampir sama dengan riwayat yang pertama. Nah, ya. Di hadis ini kita dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih ghulam. Ghulam itu anak usia setelah disapih sampai tamyiz. Itu ghulam. Ya. Jadi masa khadonah, masa pengasuhan dan masa tamyiz itu disebut ghulam. Jadi masih kecil. Ya. Beliau ajarkan kepada anak kecil pokok-pokok keimanan. Khususnya iman kepada takdir. Ya, iman kepada takdir. Nah, di samping kewajiban untuk menjaga ketakwaan dan tauhid uluhiyah kepada Allah Ta'ala. Ya, kita lihat, ya. Beliau katakan ya gulam, Masya Allah. Ini adalah ungkapan kelembutan yang disampaikan oleh seorang pendidik kepada muridnya. Ya gulam. Ya, panggilan kelembutan. Ya. Kemudian Rasul mencoba untuk menghilangkan sekat
yang menghalangi hati beliau dengan hati Ibnu Abbas. Dijalin kedekatan dengan mengatakan, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa perkataan. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain yaitu apa? Yanfa'uka. Kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang akan memberi manfaat bagi dirimu. Ya, kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk dirimu. Tentu seseorang yang diawali dengan kalimat ini dia akan terbuka. Aku akan ajarkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Tentu orang tidak ada yang menolak. Dia pasti mau. Inilah teknik. Salah satu teknik dalam menjalin kedekatan antara pendidik, guru dengan murid-muridnya. Antara seorang dai dengan yang didakwai. Nah, setelah itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Nah, ya. Bagaimana maksud dari menjaga? Ya, menjaga Allah Ta'ala. Nah, ya. Jadi yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga urusan Allah. Menjaga urusan Allah. Sedangkan urusan Allah itu ada dua. Yang pertama, urusan yang berkaitan dengan kauni qadari, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Maka bentuk penjagaannya adalah dengan bersabar. Ya. Sebab kalau sesuatu yang ditakdirkan itu dianggap baik, insya Allah orang mudah untuk menjaga dengan bersyukur. Ya. Tapi ketika yang ditentukan oleh Allah sesuatu yang tidak cocok dengan kita, nah bentuk penjagaannya adalah dengan bersabar. Kemudian perkara kedua yaitu perkara syariat. Ya, perkara syariat. Nah, maka bentuk penjagaannya dengan apa? Membenarkan berita-berita yang datang dari Allah. Ya, membenarkan berita-berita yang datang dari Allah. Kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya. Kemudian ini ya, meyakini kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sesuatu yang dikabarkan halal ya kita yakini itu halal. Nah, ya, jadi itu bentuk penjagaan kepada Allah. Kalau urusannya dengan takdir, ya dengan bersyukur dan bersabar. Kalau urusannya dengan syariat, ya dengan apa? Meyakini kebenarannya, membenarkan berita-beritanya, kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka siapa yang bisa menjaga Allah, maka Rasul katakan bahwa Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga dia.
bahwa Allah akan didapati di hadapannya. Nah, ya. Di sini tolong dimatikan. Yang lain dimatikan dulu. Host, silahkan dimatikan dari host. Ya. Jadi balasan yang didapatkan oleh orang yang menjaga Allah itu dua. Yang pertama, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, tadi hadisnya apa? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Nah, ini berarti apa? Dia mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, dia akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Ya, karena menjaga Allah itu identik atau hampir sama maknanya dengan ketakwaan. Sedangkan kita tahu takwa itu keutamanya sangat banyak. Ya kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan banyak lagi keutamaannya. Yang intinya dua ini tadi, dia mendapatkan penjagaan atau dia mendapatkan pemeliharaan dari Allah Ta'ala. Nah, jadi penjagaan dari perkara-perkara yang membahayakan. Ya, pemeliharaan yaitu dia mudahkan untuk mendapatkan perkara-perkara yang menyenangkan. Nah, ini adalah penanaman sikap takwa kepada anak-anak. Ini adalah pengembangan dari sikap muraqabah. Jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapanmu. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati, mengajari Ibnu Abbas tentang ibadah yang sangat besar. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Jadi isti'anah, doa itu adalah perkara yang sangat luar biasa. Puncak dari ibadah itu doa. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadatu. Ya, doa itu adalah ibadah. Ya, apakah doa dalam artian doa permintaan? Ya, seperti di sini kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Termasuk doa permintaan apa? Minta tolong, ya kan, isti'anah. Ya, sampai Allah Ta'ala katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Itu menunjukkan bahwa meminta tolong, berdoa, meminta pertolongan adalah satu hal yang sangat tinggi kedudukannya dalam agama kita. Ya. Jadi setelah ditanamkan Allah di depanmu, Allah akan menjagamu. Maka kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menguatkan keimanan kepada takdir. Karena inilah salah satu sumber kebahagiaan seorang hamba. Ya, sumber yang sangat besar yang akan mendatangkan kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan di dunia ini.
keimanan kepada takdir. Itu yang akan menenteramkan hatinya. Itu yang akan menenangkan jiwanya. Lihat, beliau katakan, ketahuilah wahai anak kecil, seandainya seluruh manusia berkumpul, bersatu, tolong-menolong untuk memberikan kepadamu satu manfaat, mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi dirimu. Ya. Demikian pula ketika mereka bersatu, berkumpul, bekerja sama untuk mencelakakan dirimu, mereka nggak bisa mencelakakan kamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan Rasul katakan, tegaskan bahwa kolam itu sudah diangkat. Kolam yang menulis ketentuan takdir sudah diangkat. Dan lembaran catatan takdir itu sudah kering, sehingga tidak ada lagi perubahan. Maka dengan kita meyakini seperti ini, kita menjadi orang yang optimis. Kita menjadi orang yang pemberani, tidak menjadi orang yang penakut. Diancam orang, kamu nanti gini-gini, waduh khawatir, stres. Ya, padahal kan tidaklah menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan kita tidak tahu ketetapannya apa, kan begitu. Ya, jadi kita harus yakin bahwa kita tidak akan mati kecuali dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Nah, cuman juga ketika kita gagal, ya, ketika kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak stres dengan keimanan kepada takdir bahwa ini sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Ya, apa di surat Al-Hadid? Ada yang hafal? Ya, yang akhirnya Pak, likai la ta'saw ala ma fatakum. Ada yang hafal? Likai la ta'mal. Sebelumnya Ma asaba min musibatin. terus Illa fi kitab. Lanjutkan Panji. Ma asaba min musibatin fil ardi illa ayyuhal khuffat. Ma asaba min musibatin illa bi Yang benar ayo. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika. Yang benar. Sabsilin ya. Ma asaba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim qabl. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Terus al-ayah ba'daha likai la ta'saw 'ala ma faqad. Likaila ayyul khuffat. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Nah, jadi tidaklah menimpa sesuatu di muka bumi atau pada diri kalian dari kejelekan kecuali apa? Fi kitabin. Sudah ditulis. Ya, sudah ditulis dalam catatan takdir. Qabla an nabra'aha. Sebelum kami mewujudkan musibah itu. Nah, kenapa ini?
ditekankan supaya kalian itu tidak putus asa atas kegagalan kalian, apa yang terluput dari kalian, dan supaya kalian tidak sombong dengan apa yang kami berikan kepada kalian. Ini fungsi dari iman kepada takdir. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita gagal, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tidak menjadi orang yang putus asa, bunuh diri, stres, enggak. Kita yakin ini semua sudah ditakdirkan. Demikian pula ketika kita berhasil, ya, misalnya kita berhasil hafal 30 juz, maka kita tidak akan sombong. Kenapa? Semua sudah ditulis kok. Semua sudah ditulis. Nah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul menanamkan akidah iman bil qadar kepada para sahabat sejak kecil. Sehingga kita dapati mereka tumbuh menjadi generasi yang sangat-sangat hebat. Luar biasa. Nah, keimanannya kepada takdir menjadikan mereka itu optimis dan semangat dalam melakukan usaha-usaha. Beda dengan orang-orang zaman sekarang yang salah memahami takdir. Jadi seakan-akan iman kepada takdir menjadikan kita ngelokro. Wes ini udah takdir kok nggak usah keliru. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Malu. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, berusahalah. Karena masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Seluruh penduduk surga itu sudah ada namanya. Seluruh penduduk neraka juga sudah ada namanya. Maka masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Kalau orang itu diciptakan untuk menjadi penghuni surga, maka Allah akan mudahkan dia mengerjakan amalan-amalan yang menuju ke surga. Sebaliknya, orang yang diciptakan sebagai penduduk neraka, Allah akan mudahkan dia menempuh, mengerjakan perkara-perkara yang mengantarkan ke neraka. Nah, maka para sahabat luar biasa. Ya, mereka paham betul, sehingga mereka semangat dalam mengerjakan amal kebaikan, semangat dalam menjauhi kejelekan-kejelekan. Itu. Ya. Jadi sampai-sampai ada seorang sahabat yang mengatakan bahwa kalimat kedua, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, itu lebih menggembirakan saya daripada berita bahwa semua sudah ditakdirkan. Nah, maka ketika kita berhasil melakukan amal-amal kebaikan, Masya Allah, kita bergembira, kita bersyukur, kita berharap bahwa diri kita itu diciptakan sebagai penduduk surga. Tetapi ketika kita jatuh dalam perbuatan maksiat, hendaknya segera kita tinggalkan. Khawatir jangan-jangan kita ditakdirkan, ditulis oleh Allah naudzubillah sebagai penduduk neraka. Hati-hati. Jadi amal perbuatan itu alamat kepada takdirnya. Ya, karena Allah menentukan takdir juga menentukan sebabnya. Ya, maka tadi dinasihatkan, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah, minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Itu. Ya. Kemudian di riwayat yang kedua, ya, sama, jagalah Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu, dekat. Ya. Kemudian kenallah engkau kepada Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Jadi ketika kita sedang mendapatkan nikmat, ya, maka hendaknya kenal kepada Allah. Terus ingat kepada Allah.
jangan sombong, jangan pernah lupa kepada Allah. Ya. Maka diharapkan ketika kita mengenal Allah dalam keadaan lapang, Allah akan kenal kita ketika kita sedang dalam keadaan sempit. Dan ketika Allah kenal dengan kita, Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan memberikan bantuan, perlindungan, dan sebagainya. Cuman biasanya orang ketika dalam keadaan merhak, itu apa? Lupa kan dengan Allah Ta'ala. Maka hati-hati. Ujian itu tidak hanya berupa musibah. Tetapi ada ujian yang berupa kenikmatan-kenikmatan. Dan ini yang kebanyakan orang gagal ketika diuji dengan kenikmatan-kenikmatan. Coba ketika sedang dapat rezeki banyak, duitnya banyak, sehat, banyak orang lupa dengan Allah. Maka kadang Allah itu menurunkan musibah sebagai peringatan supaya kita ini kembali la'allahum yarji'un, agar manusia itu kembali kepada Allah. Ya kan? Ya. Dikasih gempa, orang langsung menyebut nama Allah. Ya kan? Dikasih angin puting beliung, langsung orang akan menyebut Allah Ta'ala. Tapi kalau dikasih duit, kadang-kadang gila ini saya. Hebat ini saya. Saya kerja cuma sebentar dapat untungnya luar biasa. Lupa dengan Allah Ta'ala. Maka kenali Allah ketika dalam keadaan lapang, maka Allah akan ingat kita ketika kita dalam keadaan kesulitan. Kemudian ketahuilah sama ini keinginan takdir. Jadi apa yang tidak ditulis bagimu tidak akan mengenai kamu. Apa yang ditulis pasti kena pada kamu, tidak mungkin meleset. Maka misalnya ketika kita ini gagal, misalnya antum udah Masya Allah persiapan hafalan ya, udah siap maju ujian, ternyata gagal. Memang berarti apa? Tulisannya di sana memang kamu gagal ujian. Tulisannya tidak sukses dalam ujian. Gitu kan? Nah kalau gitu kita nggak usah belajar aja, Ustaz. Enggak, karena kita nggak tahu tulisannya apa. Siapapun tuh mesti pengen berhasil. Siapapun tidak ingin gagal. Maka mereka berusaha. Itulah kenapa takdir itu dirahasiakan oleh Allah kepada kita. Sebab nanti kalau kita ngerti ya, ngerti takdir kita, wah pasti kita ini akan semau-maunya kan. Gitu. Maka dirahasiakan. Lihat aja misalnya ada seorang anak, ayahnya itu kepala sekolah, dan ayahnya bilang, wis sudah kamu tak jamin lulus. Kira-kira anak itu belajar nggak? Nggak kan? Mungkin ujian aja nggak masuk. Bapakku kepala sekolah mesti saya lulus. Dengan juga misalnya ada anak sekolah dibilangi kamu nggak akan lulus. Nah dia juga nggak akan belajar dan bahkan mungkin ujian juga nggak masuk. Ngapain aku ujian? Jelas nggak lulus. Ya. Makanya kan kelulusan itu tidak ditentukan di awal. Cuman disebutkan syarat-syarat kelulusan itu seperti ini. Sehingga orang berusaha pengen lulus, khawatir tidak lulus. Sama kan? Kita pengen surga. Kita takut untuk masuk neraka. Cuman nggak diberitahu apakah kita ini ditetapkan penduduk surga atau sebagai penduduk neraka. Ini agar kita memperbanyak usaha, melakukan sebab, memperbanyak ibadah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Ya. Jadi apa yang ditulis pasti kena dirimu. Ya, pasti mengenai diri. Apa yang tidak ditulis sampai kita jungkir balik ya kita nggak akan dapat. Kemudian ini ada satu hal yang sangat luar biasa. Nah, itu apa? Namanya pertolongan itu dengan kesabaran. Maka orang yang tidak sabar ya tidak akan mendapatkan pertolongan. Sehingga sering kan kadang
kita dapati pertolongan itu datang pada posisi kita sudah hampir-hampir menyerah. Jika kita betul-betul merasakan pertolongan itu. Ya, jadi dibutuhkan kesabaran mendapatkan pertolongan. Dan juga yang namanya jalan keluar itu harus ada masalah dulu. Ya, kalau kita nggak ada masalah, kita tidak akan merasakan solusi. Jadi al-faraja, jalan keluar itu ketika ada kesulitan-kesulitan. Dan di dalam bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya. Kemudahan itu disebut 2 kali. Ya. Nah. Kemudian rahimakumullah. Jadi ta'aruf ilallah, kembali ke situ. Kenali Allah. Maka di sini mengenal Allah Ta'ala itu dengan apa? Meyakini rububiyah dan asma wa sifat Allah Ta'ala. Nah, yang kedua adalah dengan meyakini uluhiyah Allah. Jadi kita tuh senantiasa ya meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Allah adalah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Nah, itu. Dan pengenalan kepada Allah terkait dengan rububiyah dan asma wa sifat, ini semua makhluk mengenal. Orang-orang kafir, musyrik pada zaman Rasul pun mengenal. Tapi pengenalan terhadap uluhiyah Allah, dalam artian meyakini uluhiyah Allah, ini khusus untuk kaum mukminin, muslimin, ahlu tauhid. Nah, ya. Kemudian ya'rifka fis siddah. Allah akan mengenal dirimu, Allah akan mengetahuimu. Nah, pengenalan Allah itu ada yang secara umum, jadi seluruh makhluk itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Semua ucapannya, semua perbuatannya, Allah tahu. Adapun yang kedua, ma'rifatul khasah, pengenalan secara khusus dalam artian pertolongan, penguatan, bantuan, perlindungan, itu sekali lagi khusus untuk ahlu tauhid. Jadi, alaikum rahmatullah, hadis ke-19 ini adalah hal yang sangat luar biasa. Menjadi salah satu pondasi dalam pendidikan. Itu apa? Mengembangkan keimanan ya pada manusia. Dan ini dilakukan sejak kecil. Nah, jadi jangan sampai keliru karena pendidikan keimanan ini dasar dari semuanya. Selama ini mungkin banyak orang bingung gimana ini. Kok murid-murid masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya? Karena keimanannya belum kuat. Ya, sikap merasa diawasi oleh Allah itu masih kurang sehingga dia berani melakukan ini. Sehingga dia belum bisa menjaga Allah Ta'ala. Kan begitu. Maka kita tanamkan keimanan, kita kenalkan siapa Allah Ta'ala, kemudian kita kenalkan rukun iman yang lainnya. Kalau dalam hadis ini kaitannya dengan takdir, maka diharapkan anak-anak kita, siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa yang Masya Allah terkontrol oleh merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dia Masya Allah berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Idza indakumus su'al fal yatafaddal. Tafadhal yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaan lewat chat ataupun membuka mikrofonnya.
Assalamualaikum, Afan Ustaz, mau bertanya. Ya, Apabila kita ketika di dunia kita sudah beramal dan beramal soleh, tapi takdir berkata lain kita di neraka. Bagaimana dengan amalan-amalan kita selama di dunia, Ustaz? ya berarti dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanannya, membatalkan amalan-amalannya. Ya, nanti ada hadis di al-a'malu bil khawatim, ya kan? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu baina wa baina ila dhira' fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Salah seorang di antara kalian terus melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 jengkal. Artinya umur dia hidupnya tinggal sebentar saja. Tetapi fayasbiqu 'alil kitab, takdir sudah menentukan dia adalah penduduk neraka. Maka di waktu yang tinggal sedikit itu dia melakukan amalan penduduk neraka dan dengan itu dia masuk neraka. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang terus melakukan amalan-amalan penduduk neraka sampai jarak dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal. Tapi tulisan takdirnya mengatakan dia itu penduduk surga, maka di akhir kehidupan itu dia mengerjakan amalan penduduk surga, dengan itu Allah masukkan dia ke surga. Ini yang kita khawatirkan, maka kita nggak boleh sombong, nggak boleh merasa hebat, sekarang saya begini, sekarang begini. Kenapa? Semua itu tergantung nanti penutupnya apa. Nah, itu. Kemudian para ulama menjelaskan di antara kelembutan Allah Ta'ala akan mematikan hamba itu di atas kebiasaannya. Nah, maka kalau misalnya ada orang yang dalam pandangan manusia dia itu soleh, tapi kok ternyata matinya di atas kekufuran misalnya, maka berarti dia ada yang disembunyikan dari pandangan manusia. Bahwa selama ini dia mesti melakukan kekufuran. Seperti itu. Itu yang kita harus hati-hati. Maka kita harus jujur kepada Allah Ta'ala. Jujur kepada Allah Ta'ala. Jangan beramal karena pandangan manusia. Ini yang kita khawatirkan. Maka Rasul ajarkan kepada kita untuk meminta husnul khatimah. Dalam ayat juga apa? Wa tawaffana ma'al abrar. Nah, begitu. Wallahu ta'ala alam. Syukran dan barakallahu. Tafadhol, mungkin ada yang ingin bertanya. Kita beri waktu 2 menit. Jika tidak ada yang bertanya, maka kajian pada sore hari ini akan ditutup. Nah, tafadhal. Baik, kalau nggak ada kita akhiri saja. Baik. Kita menginjak pada acara yang terakhir pada sore hari ini.
kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustadz Abu Ahmad yang telah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Semoga apa yang telah kita ketahui bisa menjadi timbangan, pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa yazidna ilman wa hudan wa tuqan. Innahu waliyun ala dzalika wal qadiru alaih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.